Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semuanya, pada pembelajaran yang lalu kita telah membahas materi tentang amal soleh dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dimana sebagaimana kita ketahui bahwasanya amal soleh itu merupakan kunci terbaik yang akan kita bawa untuk kehidupan akhirat kelak. Oleh karena itu, pada materi kemarin Bapak menekankan bahwasanya pentingnya kita untuk banyak melakukan amalan soleh. Nah, untuk materi selanjutnya ini adalah menyangkut tentang berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita melangkah kepada materi tentang bagaimana berbaik sangka dalam pandangan agama kita, terlebih dahulu Bapak akan memperlihatkan sebuah video pembelajarannya terkait atau sebuah film pendek yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Jadi Bapak harap kalian memperhatikan betul-betul apa isi dan fadilah yang bisa kita dapatkan dari film tersebut. Ya, Bapak tunjukkan filmnya. Selamat menyaksikan. Itu siapa ya duduk depan masjid? Udah pakaiannya berandal, ada codetnya lagi. Putri, tahu nggak? Kemarin tuh sebelum aku datang ke masjid, aku lihat cowok, dia tuh kayak berandal gitu. Pakai kalung. Kayaknya kemarin aku juga lihat. Waktu kamu pulang bulan kemarin, aku lihat dia ambil kunci kotak emas di situ. Oh ya? Beneran? Nggak bisa dibiarin nih, kita harus lapor sama. Ya udah, kita harus lapor sama Ustadz. Harus lapor sama Ustadz. Lagi ngomongin apa nih? Ini kemarin ada cowok mencurigakan datang ke masjid. Kemarin aku juga lihat dia ambil kunci kotak emas di situ. Yang pakai kalung itu? Iya benar. Iya, kemarin aku ngelihat dia ngambil sendalnya Pak Ustadz. Iya, di sini. Serius Pas dia aku naik motor. Gak bisa dibiarin nih. Nah, kita harus lapor sama Pak Ustadz. Iya. Ini masuk.
Shadaqallahul Azim. Oh iya Pak Ustadz, mau ada yang kita mau sampaikan. Iya. Jadi gini Pak Ustadz, kemarin kita itu melihat ada Mas, jadi dia pakai baju kaos tapi pakai kalung. Kemarin Pak Ustadz, saya ngelihat dia itu ngambil sendal Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, kemarin saya juga lihat ada laki-laki tuh kayak berandal gitu Ustadz, ada codetnya di mukanya. Iya dan kemarin juga saya lihat dia ngambil kunci kotak amal di depan. Oh alah, laki-laki yang kalian maksud itu adalah keponakan saya. Kebetulan mampir ke rumah saya seperti itu. Keponakan Pak Ustadz. Iya. Dia itu kuliah di Jogja. Kebetulan hari-hari ini dia sedang liburan dan kebetulan mampir ke rumah saya seperti itu. Jadi ceritanya seperti ini. Le, tolong ambilkan kunci kotak amal ya. Tadi ketinggalan. Soalnya Pak D dikasih amanah dari tamir masjid untuk megang kotak amal. Oke? Oh iya Pak D. Jadi begitu ceritanya Mbak Putri. Halo, Le. Maaf ya Le, maafkan Pak D ya. Tadi Pak D pakai sandal kamu. Keburu-buru tadi ada tamu soalnya di rumah. Nanti minta tolong ambilkan sandal Pak D di masjid ya. Oh iya Pak D. Ya, terima kasih. Jadi seperti itu Mas Azam ceritanya. Kenapa dia mengambil sandal saya? Le, sini Le. Duduk samping Pak D. Perkenalkan, ini dia keponakan saya. Pak Ustadz, kalau gitu saya minta maaf ya karena udah seudon sama keponakan Ustadz sendiri. Oh iya, kalau boleh tahu itu di pipinya kenapa ya? Jadi begini Mbak, jadi ini codot tuh karena saya sering main sama kucing gitu. Oh jadi gitu Mas ceritanya. Maaf ya, saya udah kira yang enggak. Saya kira kenapa? Saya juga minta maaf ya sama kamu. Soalnya kemarin saya lihat kamu ngambil kunci di situ. Maaf ya sudah seuzan. Iya Mas, saya juga mau minta maaf karena sudah seuzon sama Mas. Kirain Mas yang ngambil sendal Pak Ustadz. Ya, bagaimana anak-anakku semuanya? Dari video tadi tentunya kalian sudah mampu memahami apa yang akan kita bahas untuk hari ini. Dan semoga dari video tadi, dari film pendek tadi itu yang Bapak perlihatkan kepada kalian dapat menginspirasi kalian untuk lebih berprasangka baik kepada orang yang belum kita kenal, meskipun penampilannya bisa dikatakan penampilan seperti preman, akan tetapi kita tidak boleh berprasangka buruk terhadapnya. Belum tentu karena tampilannya itu menandakan bahwa ia buruk, tidak, akan tetapi penampilannya itu, karena penampilan itu tidak menjamin kebaikan dan keburukan dari seseorang. Nah, kita masuk kepada materi pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan berbaik sangka. Nah, secara bahasa, husnuzan berasal dari dua kata, yaitu husnu dan zan.
yang artinya berbaik sangka. Secara istilah, husnuzan diartikan berbaik sangka terhadap segala ketentuan dan ketetapan Allah yang diberikan kepada manusia. Husnuzan merupakan salah satu bagian dari akhlak terpuji. Lawan dari husnuzan adalah su'uzan yang artinya jahat sangka. Su'uzon atau berburuk sangka adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan karena dapat mengakibatkan permusuhan dan retaknya persaudaraan. Nah, dari pengertian ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya kita tidak boleh berburuk sangka atau su'uzon kepada seseorang meskipun orang tersebut adalah saudara kita atau sahabat kita. Karena apabila kita memperlakukan seseorang dengan tidak baik atau kita berburuk sangka kepada orang akibat perbuatan yang dia lakukan, maka sesungguhnya itu akan memunculkan sebuah permusuhan dan retaknya persaudaraan di antara kita. Jadi kita tidak boleh berburuk sangka kepada orang meskipun ia melakukan satu perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Nah, bahkan Imam Ja'far Shadiq berkata, berprasangka baik kepada Allah berarti kamu tidak boleh berharap kecuali kepadanya dan kamu tidak boleh takut terhadap apapun kecuali dari dosa-dosa yang kamu lakukan. Sikap husnuzan akan melahirkan keyakinan bahwa segala kenikmatan dan kebaikan yang diterima berasal dari Allah, sedangkan keburukan yang menimpa manusia sebabkan dosa dan kemaksiatannya. Tidak seorang pun bisa lari dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ja'far As-Shadiq, seorang ulama besar, mengatakan bahwa kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut, apa dalil tentang kewajiban kita untuk berprasangka baik atau husnuzan kepada dalam kehidupan kita? Dalilnya itu dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ajtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni itsmun wa la tajassasu wa la yabtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadakum ayyakula lahma akhi maitan fakafirtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim." Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Jadi dalil ini menunjukkan bahwasanya Allah memberitakan kita dengan menyeru dengan kata hai orang-orang yang beriman. Jadi semua orang-orang yang beriman mengaku beriman kepada Allah diperintahkan untuk berprasangka baik kepada sesamanya. Nah, kita lanjutkan bahwasanya Ahmad Al-Mustafa Al-Maghribi mengutip sebuah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'alaan yang berkata bahwasanya janganlah sekali-kali kalian menyangka sesuatu perkataan yang keluar dari mulut saudara kalian yang beriman kecuali sebagai sesuatu yang baik karena kalian mendapatkan tempat yang baik untuk kata-kata itu. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, demi Allah tidak ada Tuhan selainnya, tidak ada orang beriman yang pernah mendapat manfaat dunia ini dan dunia yang akan datang kecuali dengan berprasangka baik terhadap Allah, berhasrat baik, berakhlak mulia dan menjauhkan diri dari menggunjingi orang beriman. Demi Allah dan tiada Tuhan selainnya, tiada diterima tobat seorang beriman selama masih ada kecurigaan terhadap Allah, berputus asa, berperangai buruk dan menggunjing orang beriman. Demi Allah dan tiada Tuhan selainnya,
Tidak ada seorang hamba beriman yang memiliki pandangan baik tentang Allah kecuali dia akan memperlakukannya sebagaimana mestinya. Dan Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Ketika hambanya yang beriman memiliki prasangka baik kepada Allah, dia tidak pernah lalai untuk memperlakukannya sesuai dengan prasangkanya. Maka berprasangka baiklah kepada Allah dan berharaplah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya Allah itu mencintai orang-orang yang berprasangka baik kepadanya dan Allah akan memperlakukannya dengan sebaik mungkin sesuai dengan prasangkanya. Jadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita sesuai dengan hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dari objeknya, husnuzan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kita harus husnuzan terhadap Allah. Dalam kita berhusnuzan kepada Allah, maka ada 2 poin penting yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Yang pertama adalah kita mempercayai Allah, mengadukan segala persoalan kepadanya. Yang kedua adalah bersyukur atas segala nikmat dari Allah dan tidak pernah mengeluh ketika menerima cobaan. Yang berikut adalah husnuzan terhadap Rasulullah. Submateri atau subpoin dari kalau kita berhusnuzan kepada Rasulullah SAW adalah kita melaksanakan segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mengikuti akhlak Rasulullah, meyakini bahwa syariat yang dibawa Rasul bersumber dari hakikat kemanusiaan, kecintaan kepada Rasul melebihi cinta kita kepada keluarga maupun diri sendiri. Yang kedua adalah mengimaninya dengan minimal seperti iman orang awam kebanyakan. Kemudian husnuzan yang ketiga adalah husnuzan terhadap aulia, yaitu orang-orang soleh. Poin penting di sini kalau kita ingin berhusnuzan kepada orang-orang soleh adalah yang pertama memelihara kasih sayang, memelihara rasa cinta, memuliakannya dan senantiasa mengikuti mereka. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan iktirat atau menyangkal terhadap mereka dan tidak menisbahkan kejahatan kepada mereka. Kemudian husnuzan yang keempat adalah husnuzan terhadap semua orang Islam. Ada 2 juga di sini. Yang pertama adalah mengembangkan rasa kasih sayang dan yang kedua adalah selalu menahan diri untuk tidak menyakiti mereka. Jadi ini adalah 4 poin dari husnuzan. Yang pertama tadi adalah husnuzan kepada Allah, kemudian husnuzan kepada Rasulullah, kemudian husnuzan kepada orang-orang soleh dan husnuzan terhadap semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun manfaat dari husnuzan itu, yang pertama adalah menyadarkan manusia bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi berjalan sebagaimana aturan dan ketetapan Allah. Kemudian yang kedua adalah mendorong manusia untuk beramal dengan sungguh-sungguh demi memperoleh kehidupan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah mendorong manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat adalah menanamkan sikap tawakal dalam diri manusia. Dan yang terakhir adalah mendatangkan ketenangan jiwa dan ketentraman hidup karena meyakini apapun yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak semuanya, demikian untuk materi hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, maka silakan kita diskusikan di WhatsApp masing-masing atau di Classroom. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.